warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Hari ini akan membahas menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah. Untuk menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, yang pertama yaitu harus mempunyai ide usaha. Ide usaha ini ada faktor internal, faktor yang ada pada diri orang itu sendiri. Yang pertama, pengetahuan yang dimilikinya, pengalaman yang dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Intuisi itu keinginan yang muncul dari dirinya sendiri. Itu faktor internal, faktor yang ada pada diri orang itu sendiri. Yaitu menyangkut ide usaha. Selanjutnya faktor internal, yaitu seseorang dapat menimbulkan kreativitas yang menjadi ide dalam menciptakan suatu inspirasi produk untuk memanfaatkan alam sekitarnya agar menjadi peluang usaha. Jadi dari ide tadi menimbulkan kreativitas atau kreativitas orang tersebut akan menjadi sebuah ide untuk menciptakan sebuah produk. Selanjutnya di faktor eksternal. Faktor eksternal ini seseorang merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. 4. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu faktor eksternal, faktor yang di luar misalkan di masyarakat bagaimana, misalkan masalah yang masyarakat ini belum terpecahkan, masalah sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, misalkan bagaimana ini makanan ini biar bisa dikonsumsi orang banyak. Nah, itu bagaimana caranya menciptakan sebuah produk yang baru atau peluang baru untuk wirausaha makanan khas daerah ini. Misalkan resiko usaha tentunya pasti ada yang harus kalian minimalisir tentunya. Yang pertama, resiko usaha dapat ditimbulkan karena permintaan, perubahan mode, selera, dan daya beli. Yang kedua, perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Nah, ini resiko usaha. Jadi misalkan ada perubahan mode, terus selera masyarakat berubah dan daya beli masyarakat berubah juga, otomatis ini merupakan resiko usaha. Terus perubahan kondisi perekonomian, ya seperti saat ini yang terjadi di seluruh dunia, yaitu kondisi perekonomian sudah mengalami resesi atau akibat COVID ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Persaingan juga apalagi dengan adanya sekarang
seperti toko online dan sebagainya, itu persaingan sangat ketat sekali ya. Untuk bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi ya hampir sama ini resikonya. Misalkan kalau sekarang gadget HP ya atau smartphone itu tiap tahun pasti mengalami kemajuan teknologi, otomatis teknologi yang lama pasti akan ditinggalkan karena sudah menggunakan teknologi yang terbaru. Perubahan aturan, misalkan ada pergantian menteri, otomatis pergantian jabatan, pergantian ketua kelas, itu pasti ada aturan atau perubahan aturan. Nah, contoh saja itu di resiko usaha. Untuk meminimalisir resiko usaha tersebut, yang pertama menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Jadi waktu sekarang itu sangat penting. Yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha. Yang keenam, mengurangi resiko usaha. Jadi harus pandai-pandai minimalisir resiko usaha tersebut ya. Oke, next. Dalam melakukan usaha, sebaiknya kita memiliki etika bisnis yang sesuai dengan aturan agama yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan. Usaha tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau kalian berwirausaha itu harus memberikan dampak positif pada daerahnya atau lingkungannya. Misalkan di situ ada orang yang tidak bekerja, terus kamu jadikan karyawan di situ, terus masyarakat di situ ekonominya meningkat ya, pendapatannya juga meningkat. Nah, itu termasuk memberikan dampak positif. Terus kalau usaha ya harus sesuai dengan agama, aturan agama. Jangan sampai berjualan itu tidak sesuai dengan aturan agama. Nah, keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Pasti berwirausaha itu tidak hanya langsung berhasil, pasti memiliki kegagalan. Dari kegagalan itu kesuksesan yang tertunda ya. Keberhasilan wirausaha, yang pertama keyakinan yang kuat dalam berusaha, sikap mental yang positif dalam berusaha, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memenuhi usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri, dan yang ke-10, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Nah, itu ya langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar wirausaha kalian berhasil. Nah, tapi jika gagal pasti harus bangkit lagi, tidak boleh menyerah ya. Langkah-langkah yang barusan harus tetap dijalankan sesuai dengan urutannya atau sesuai dengan zaman sekarang. Kegagalan berwirausaha, yang pertama tidak ada tujuan. Nah, mau usaha tapi tidak ada tujuannya, nah itu masih bisa gagal. Kurang berambisi, nah, cuma saya mau jualan ini ya sudah, kalau sudah habis ya sudah, tidak ada ambisinya ya. Tidak disiplin, bermalas-malasan mau jualan, rasen gak mau ya. Terus pendidikan yang tidak cukup. Nah, untuk berwirausaha diperlukan juga pendidikan ya.
Kalau pendidikan misalkan usahanya bagus, otomatis dia akan semangat untuk berwirausaha. Sikap selalu menunda-nunda. Nah, ini sukanya menunda-nunda. Kesehatan terganggu, otomatis kalau kesehatan terganggu, kalau mau usaha otomatis tidak bisa. Kurang tekun. Nah, ini kalau kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur. Nah, ini penting sekali kejujuran ya. Kalau kalian dalam usaha tidak jujur, otomatis ya bisa gagal, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini juga kerjasama dengan orang lain itu sangat penting untuk menambah relasi, menambah koneksi, menambah link dan lain-lain supaya usaha nanti bisa berkembang. Kalau kalian tidak mau bekerja sama dengan orang lain, ya bisa-bisa usaha kalian tidak bisa berkembang. Itu ya, kegagalan berwirausaha. Faktor non teknis keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Non teknis ya, satu, perencanaan. Perencanaan ini yang pertama harus matang. Rencanakan jenis makanan nanti yang akan dibuat, lokasi usaha yang harus strategis, penyedia bahan makanan, apakah di situ bahan bakunya sangat mudah didapat, alat yang dibutuhkan, dan lain-lain. Jadi alatnya apa saja untuk membuat usaha tersebut. Oke. Menetapkan tujuan. Nah, tujuan harus jelas ya. Jadi hobi atau untuk mendapatkan keuntungan itu tujuannya usaha itu kalian harus jelas. Untuk apa? Atau untuk sebagai hobi saja atau untuk mendapatkan keuntungan. Pasti kalau usaha harus mendapatkan keuntungan dan juga sebagai hobi ya. Adaptasi, kemampuan beradaptasi dalam mengatasi tantangan bisa bertahan atau tidak. Nah, sekarang kan banyak orang jualan. Apakah nanti kalian ini dengan adanya pesaing kalian mampu beradaptasi ya. Terus inovasi, selalu melakukan inovasi dan peningkatan mutu agar pelanggan selalu terikat dengan usaha makanan yang dirintis, baik dalam hal rasa, bentuk maupun pelayanan. Nah, ini sangat penting sekali inovasi. Kalau kalian jualan tidak melakukan inovasi apapun ya otomatis cepat bosan. Orang akan cepat bosan dan tidak akan kembali lagi ke toko kalian ya, kalau tanpa adanya inovasi. Memasarkan ini kunci keberhasilan ya, karena kalau punya produk tidak dipasarkan dengan secara maksimal ya, maka produk tersebut akan kurang laku atau bisa juga tidak laku nantinya. Terus jangan mengeluh dan jangan menyerah ya. Ini kalau kalian wirausaha ya boleh mengeluh tapi jangan menyerah. Mengeluh sebentar saja, selanjutnya harus semangat lagi untuk berwirausaha ya. Pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Nah, ini harus kalian lakukan pemetaan peluang usaha. Itu tujuannya ya. Terus metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha dengan menggunakan analisis SWOT, SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT ini suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada keuntungan, strength, kekuatan, dan kelemahan atau weakness.
Sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang opportunity yang ada pada dan akan datang serta ancaman threat dari adanya kemungkinan adanya calon pesaing. Jadi menganalisis internal dan eksternal. Di internal ada kekuatan dan kelemahan, di eksternal ada peluang dan ancaman. Nah, itu harus kalian analisis. Misalkan analisis makanan khas daerah apa nanti ya. Nah, misalkan yang dianalisis ini contohnya makanan khas daerah Rendang. Rendang ini dari Padang, bisa juga dari Kalimantan atau Sumatera ya. Yang pertama, analisis kekuatan atau strength-nya. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Harga jual bersaing. Bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Nah, itu kekuatannya. Nah, makanan rendang ini juga sudah sangat terkenal ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia karena menjadi makanan internasional. Hal-hal yang diperlukan setelah dianalisisnya. Setelah dianalisis harus apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Nah, ini penting. Usaha terus untuk memperhatikan harga. Ya. Semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan tidak menggunakan bahan pengawet dan dijamin sehat. Nah, itu yang harus dilakukan setelah dianalisis untuk kekuatan. Selanjutnya di kelemahan atau weakness. Misalkan analisisnya harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging lain. Nah, ini hati-hati. Bisa dicampur dengan daging, daging babi, daging celeng. Nah, karena kalau kurang jeli bisa-bisa dikasih daging yang bukan daging sapi. Hal yang perlu dilakukan setelah analisis, tonjolkan pada bentuk rasa sehingga walaupun porsinya tidak besar, ya, tidak besar, tapi harganya tetap sama. Jadi hanya mengurangi porsinya saja. Teliti dalam membeli daging. Nah, ini penting. Tadi sudah saya bilang. Berarti kalau membeli daging jangan sampai daging ini dicampur dengan daging bukan daging sapi. Selanjutnya di analisis kesempatan atau peluang opportunity. Dalam melayani pesanan pesta atau catering, dapat membuka warung makanan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Nah, ini analisisnya. Hal-hal yang dilakukan setelah analisis, yang pertama menyiapkan dan mulai menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk pesta, event, memasarkan rendang dari rumah ke rumah atau melalui jasa online. Nah, ini sekarang banyak sekali jasa online. Selanjutnya mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendang. Nah, itu di hal-hal setelah dianalisis, di peluang. Selanjutnya di ancaman, analisis ancaman. Semakin banyak pesaing muncul bila rendang buatan kita disukai konsumen, otomatis itu. Biasanya kalau kita jualan terus jualan kita laku keras, pasti ada yang menirunya. Ya. Kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang ditawarkan. Ini juga pasti ancamannya ya. Hal-hal yang dapat dilakukan setelah dianalisis, menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan tetap akan datang ke tempat usaha makanan kita. Nah, ini menjaga kualitas ya, jangan sampai itu konsumen yang
sudah langganan ke kita kecewa dengan kita ya. Kalau teman kecewa ya mereka tidak akan kembali lagi ya. Jangan terlalu cepat menaikkan harga jual ketika harga bahan baku daging sedang naik di pasaran. Nah, ini penting. Ketika harga bahan baku naik, kalian jangan langsung menaikkannya. Mungkin dikurangi porsinya saja, lebih sedikit. Nah, itu di ancaman. Nah, barusan sudah diterangkan tentang faktor kegagalan wirausaha dan keberhasilan wirausaha. Terus sudah dia terangkan tentang analisis SWOT ya. Tadi juga sudah ada contoh tentang analisis SWOT rendang, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ya. Kemarin kalian sudah diberikan tugas tentang ide dan peluang usaha. Nah, hari ini nanti ada tugas yaitu tentang analisis SWOT makanan khas daerah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.